Nabi-nabi banyak. Nabi Ibrahim tidak terbakar api. Nabi siapa lagi yang mukjizat? Nabi Musa dengan tongkatnya. Dan nabi yang lain. Kemudian Nabi Muhammad mukjizatnya apa? Salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Nabi-nabi banyak. Nabi Ibrahim tidak terbakar api. Nabi siapa lagi yang mukjizat? Nabi Musa dengan tongkatnya. Dan nabi yang lain. Kemudian Nabi Muhammad mukjizatnya apa? Salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Bisakah ditiru? Tidak bisa. Sejak Al-Quran pertama turun sampai sekarang belum ada yang mampu menjawab tantangan Al-Quran. Tantangan apa? Siapa yang mampu buat yang sama dengan Al-Quran? Tidak ada. Sampai sekarang, terutama orang Arab sendiri, tidak ada. Fa'tu bi suratin min mithlih. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kamu wahai orang-orang masih ragu tentang Al-Quran yang diturunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin min mithlih, tolong buat satu surat yang seperti Al-Quran. Wada'u syuhada'akum, panggil semua orang-orang pintar dari antara kamu. In kuntum sadiqin, jika kamu benar dapat mengalahkan kalam Allah Al-Quran. Sampai sekarang belum. Jadi telah datang kepada mereka mukjizat. Wa bizuburi wa bil kitabil munir, dan kitab Zabur dan kitab yang memberi penjelasan, Al-Munir yang memberi penjelasan yang sempurna. Di Al-Quran itu salah satu kitab, termasuk kitab terakhir yang paling tebal. Sedangkan sebelumnya seperti Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran. Al-Quran yang paling banyak. Tapi Al-Quran yang banyak itu, yang 6.300 atau 6.600 ayat tentang hukum, ada yang mengatakan beda-beda pendapat. Paling banyak pendapat yang mengatakan ayat tentang hukum hanya sekitar 400 ayat saja. Jadi isi Al-Quran. Jadi kalau kita baca sedikit hukum. Apa kemudian yang banyak? Yang banyak adalah kandungan-kandungan tentang keimanan, tentang dunia dan akhirat, kehidupan, tentang hubungan antar manusia yang paling banyak. Itu yang banyak dalam Al-Quran. Cerita-cerita. Untuk apa cerita itu? Cerita Nabi, cerita kaum-kaum. Itu adalah tentang bagaimana Allah menyikapi, menghadapi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Baik, kita teruskan. Thumma akhadtu alladhina kafaru fa kaifa kana nakir. Kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Akhadtu alladhina kafaru fa kaifa kana nakir. Lihatlah bagaimana hebatnya
akibat kemurkaanku. Allah memperlihatkan kepada kita melalui ayat ini, Allah yang telah memberikan azab kepada orang-orang kafaru yang kafir. Fa kaifa kana nakir? Hebatnya, bagaimana hebatnya kemurkaan Allah jika Allah turunkan bencana hukuman kepada orang-orang kafir. Semua akan hina. Fir'aun hina, Namruz hina, Qarun orang yang paling banyak harta hina. Di masa Nabi Muhammad ada Fir'aun Arab, Abu Jahal, ada paman sendiri Abu Lahab. Hinakah mereka? Hina. Bagaimana hina Abu Lahab? Bahwa dia itu mati dengan dikucilkan orang, sehingga orang pun, keluarga pun harus lari dari bau busuknya. Dan menurut kita nonton di media, bahwa sampai sekarang 2 kubur itu masih bau. Kubur Abu Lahab dan kubur Abu Jahal sampai sekarang. Kalau benar, maka ada 3 kubur yang di media kita lihat. Abu Lahab, Abu Jahal dan Kemal yang ada di Turki, Kemal Atatürk. Kenapa mereka sangat istimewa sampai sekarang baunya? Itulah orang yang paling keras menentang Rasul serta ajaran. Allah beri ganjaran. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa sampai sekarang masih busuk? Apanya yang busuk? Padahal bangkai itu sebulan 2 bulan, mayat itu ya sudah tidak ada lagi. Tapi kenapa sampai sekarang? Itulah contoh azab. Baik, kita teruskan. Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'a. Tidakkah engkau melihat annallaha, bahwasanya Allah anzala minas samai ma'a, Allah menurunkan hujan dari langit. Kalau ini sebuah pertanyaan, pernah kita lihat? Ya pernah. Dan kita baru saja mendapat hujan yang banyak. Kenapa tidak pernah? Tapi di sini Allah hubungkan dengan apa? Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Dengan hujan itu kami menumbuhkan buah-buahan yang bermacam-macam jenisnya. Ulama tafsir menyebutkan begini, hujan airnya satu macam, turun ke bumi yang tanahnya seperti itu. Kenapa waktu tumbuhan itu buahnya jadi berbeda? Pohon cabai ditanam di samping tomat, tidak ketukar, tomat tidak jadi pedas, cabai pun tidak ada rasa tomat. Padahal akarnya bersamaan dalam tanah dan siraman air hujan itu juga. Itu disebut dengan oleh ahli tafsir mukhtalifan alwanuha, bermacam-macam. Disiram dengan air yang sama, dengan tanah yang sama, di akarnya merambat di tanah yang sama, tapi Allah menumbuhkan mukhtalifan, berbagai macam rasa. Ini juga suatu yang luar biasa. Wa minal jibali judadun bid. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan garis-garis merah. Wa mukhtalifun alwanuha, yang berbagai macam warnanya. Wa gharabi busud, dan ada pula yang hitam pekat.
Ini suatu fenomena alam tentang pandangan dari atas jika seseorang melihat gunung. Dalam Al-Quran disebutkan jibal, di gunung-gunung itu ada garis. Kalau kita lihat dari angkasa, punggung gunung atau bukit itu seperti berbentuk garis-garis yang berbagai warna. Kalau memang itu adalah tanah putih, maka akan berbentuk seperti garis-garis putih. Kalau tanahnya merah, gunungnya warna merah, maka akan berbentuk garis merah yang berbagai macam. Ada juga tanah yang hitam. Seperti kalau kita terbang di atas Saudi, yang gunung-gunung karang. Bila seseorang terbang di atas Timur Tengah, terutama Saudi Arabia, dia akan putih, nampak paling atas dari gunung-gunung bukit-bukit itu adalah karang yang jika ditarik dipandang secara keseluruhan maka akan membentuk garis-garis. Digambarkan di dalam Al-Quran. Apa gunanya? Menunjukkan kekuasaan Allah di dalam menciptakan bumi yang sedemikian rupa. Terus, wa minan nasi wad-dawab wal an'am mukhtalifun alwanu. Wa minan nas, demikian juga manusia, wad-dawab, binatang-binatang melata, wal an'am, dan binatang ternak, mukhtalifun alwanuhu, juga bermacam-macam warnanya, kadzalik, demikian juga. Sampai ke situ Allah mengatakan, perhatikan binatang, manusia berbagai macam warna. Ada berapa warna manusia di dunia ini? Ada yang putih, ada yang coklat, ada sawo matang kayak orang Indonesia, ada kayak orang Afrika atau Irian, dan semuanya sama pandangan di sisi Allah. Jangan dilihat beda warna kulit. Walaupun pernah manusia, kalau kita yang tua-tua pernah mendengar bagaimana Afrika Selatan dengan apartheid. Waktu Nelson Mandela membela ingin menghapus apartheid. Orang dibedakan dengan beda warna kulit. Sehingga salah seorang yang bernama petinju dunia yang masuk Islam, siapa namanya? Muhammad? Siapa namanya awalnya sebelum Muhammad Ali? Cassius Clay. Cassius Clay namanya. Kalau kita bilang ada petinju beragama Islam Cassius Clay, enggak tahu orangnya. Tapi ada orang yang tahu, baca sejarah berarti. Muhammad Ali. Kenapa Muhammad Ali kemudian menang tinju masuk Islam? Karena dia waktu menang pertama sekali tinju, karena dia orang berwarna kulit hitam, maka tetap diejek. Apa petinju itu? Sehingga Muhammad Ali mengambil medali yang sudah menang dilemparkan ke danau. Tak ada gunanya hidup di dunia. Bagaimanapun kita bisa memperoleh juara dunia sekalipun, tidak dihargai oleh orang berkulit putih. Dan Muhammad Ali atau Cassius Clay kemudian ketemu ajaran Islam yang tidak membedakan warna kulit. Baik. Tadi disebutkan dawab, binatang-binatang. Al-am, dawab binatang melata. Al-an'am, binatang ternak. Juga demikian, berbeda-beda warnanya. Sehingga kita itu bisa memilih. Mukhtalifan alwanuhu. Baik, sedikit ini mungkin ada hubungannya sedikit.
kita tidak bisa memisahkan diri dengan warna. Fitrah kita senang dengan warna. Bolehkah kita ada enggak orang yang tidak suka warna? Saya tidak suka warna. Tidak ada orang. Ada orang yang membangun rumah misalnya cat putih semuanya. Tiang putih, dinding putih, atapnya putih, dindingnya putih, enggak ada. Orang itu suka kepada warna-warni. Pasti kalau ini kayak masjid kita, masih ada. Enggak ada orang tidak suka kepada warna. Baju juga demikian. Walaupun baju harganya sama, modelnya sama, tetap dipilih warna yang menarik. Berarti warna itu adalah fitrah. Tidak boleh kita katakan jangan menghina. Apa dia itu gak pilih-pilih warna anak pucam. Enggak. Warna itu adalah fitrah manusia yang senang kepada warna. Dan Allah setelah menciptakan alam ini dengan warna-warni. Untuk apa? Supaya tidak kaku, indah. Kalau indah di mata, kemudian indah di jiwa, kemudian jiwanya terhiasi dengan sesuatu yang indah. Baik. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Terjemahan Indonesia, sekali lagi saya ulang. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba Allah itu adalah ulama. Sudah saya ingatkan bahwa ulama ini adalah jamak daripada alim. Alimun. Jamaknya ulama. Jadi kalau kita bisa saja terjemahan, kalau yang terjemahan Departemen Agama tetap diterjemahkan yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah itu adalah kalangan ulama. Kalau orang Indonesia pasti yang banyak-banyak ilmu yang ulama-ulama, padahal ini adalah kalangan orang alim. Orang alim, kalau kita sebut alim, belum tentu ulama. Istilah Indonesia. Tapi kalau ulama itu pasti sudah tinggi. Kalau alim, di antara kita ini banyak orang yang alim, mengetahui. Sebagus-bagus orang alim itu adalah orang mengetahui sesuatu, dia faham. Kalau dia berbentuk larangan, langsung dia tidak kerjakan. Berbentuk perintah, langsung dia kerjakan. Kemudian dia itu juga mendakwakan kepada Allah. Itu yang sebenarnya orang ulama, orang alim itu. Baik, pernah kita terangkan takut kepada Allah. Siapa kemudian orang alim itu? Menurut Al-Quran, ciri orang alim itu adalah dari sifat ketakutannya kepada Allah. Yang alim, yang sudah takut kepada Allah. Yang tidak takut, belum alim. Walaupun orang menyebutnya ulama. Contoh mana? Contoh orang tidak takut membantah, memanipulasi ayat, membantah hadis. Di Indonesia ramai-ramai para ulama membantah hadis.
kullu bid'atin dalalah. Semua yang bid'ah itu menyesatkan. Itu dibantah ramai-ramai. Kalau kita media medsos, media sosial, dibantah, enggak benar. Demikian hadisnya, dibantah. Untuk menghidupkan tradisi, banyak hadis yang ditolak, banyak ayat yang ditolak atau ditakwilkan. Jadi kalau ulama ada perilaku demikian, tidak ada. Ulama itu sangat takut. Apakah ulama ada memfitnah? Tidak ada. Kenapa tidak memfitnah ulama itu? Karena takut kepada Allah. Sedangkan kita hidup di saat mengamalkan sunnah, difitnah habis-habisan. Difitnah. Apa itu fitnah? Fitnah adalah sesuatu yang tidak ada diada-adakan. Salah satu contoh, orang Wahabi itu kenapa semakin lama semakin maju? Karena pendakwah mereka mendapat gaji minimal 20 sampai 30 juta per bulan. Dari mana? Dari Yahudi, dari orang Amerika, dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengirimkan gaji besar-besar kepada orang Wahabi atau orang Sunnah. Ini dari mana datangnya? Dari kalangan ulama fitnah ini, bukan daripada kalangan orang awam. Kesimpulan tentang ayat ini, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, hanya orang-orang yang sangat takut kepada dosa, dialah sebenarnya orang-orang alim itu. Sementara segolongan lagi tak takut dosa, yang penting dia muncul dalam bidang agama, dan dia itu menurut Al-Quran bukan ulama. Kalau belum takut melakukan dosa, anda itu bukan ulama. Ulama yang mana? Sekali lagi yang sudah perasaan takutnya tinggi sekali. Innallaha azizun ghafur. Allah itu Maha perkasa lagi Maha pengampun. Perkasa Allah tidak ada yang mampu menandingi. Kalau Allah Ghafurun, Maha pengampun, jangan katakan kepada Allah berapa besar dosamu. Karena jika bertaubat, langsung Allah hapus dengan ampunannya yang besar. Tak ada. Maka kemudian sebahagian kenapa orang tertarik kepada syair Abu Nawas, itu sebabnya. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tuhanku, aku tidak mungkin mendapatkan surga Firdaus, karena dia tahu Abu Nawas itu adalah seorang pemabuk. Mabuk istana kan. Di istana gedut pergi kerja mabuk. Abu Nawas. Wala akhwa ala naril jahimi. Syurga tidak mungkin dapat karena banyak dosa. Tapi yang saya tidak tahan, neraka. Saya enggak tahan neraka. Kenapa ya? Syurga enggak dapat, tapi neraka pun enggak bisa tahan saya. Lantas Abu Nawas memberikan sebuah solusi kepada Allah. Fahabli taubatan. Ya Allah, terima taubatku, waghfir dunubi, kemudian engkau ya Allah mengampuni semua dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil adzim. Engkau adalah Maha pengampun segala dosa. Udah beres. Masuk syurga walaupun banyak dosa. Itu adalah trik Abu Nawas. Di Aceh terkenal dengan Abu Nawas. Baik, kita teruskan ayatnya. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang rajin membaca kitab Allah, Al-Quran. Di sini disebutkan orang yang sangat rajin membaca ayat Al-Quran. Wa aqamus salah,
dan mereka juga rajin menegakkan salat, mendirikan salat. Apa arti mendirikan salat? Mendirikan salat artinya melakukan salat sehingga dosanya tak pernah dilakukan lagi. Itulah orang mendirikan salat. Siapa yang mendirikan salat? Orang yang sudah tercegah daripada amalan dosa. Dia sudah mendirikan salat. Yang lain, salat ada, maksiat ada. Itu mendirikan salat? Belum. Yang mendirikan salat sekali lagi, dirikan salat, dosanya minggat. Tidak lagi. Ada orang tak gitu? Ada. Di zaman Nabi, salat itu kalau memang di Madinah kira-kira 10 tahun, di Mekah salat kira-kira 3 atau 4 tahun, 15 katakanlah. Salat Nabi dari pertama turun sampai wafat, katakanlah umur salat hanya misalnya 15 tahun. Apa kejadiannya? Lenyap maksiat di bumi Arab. Kenapa? Iqamatus salati, karena mereka mendirikan salat. Bagaimana caranya? Mereka terus mendirikan salat sehingga maksiatnya bubar. Orang kita juga banyak sekali melakukan salat. Masjidnya ratusan ribuan. Tapi maksiatnya bagaimana ya? Apa tambah atau berkurang? Saya enggak punya kesimpulan. Ada orang mengatakan maksiatnya menjadi-jadi. Allahu a'lam bishawab. Jadi belum iqamah salat. Jadi di sini disebutkan yatluna kitab Allah. Orang yang sering baca kitab Allah, wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka berinfakkan harta sirran, secara sir, sembunyi, wa alaniyah, dan terang. Jadi sedekah itu, infak itu boleh sir, sembunyi, boleh secara terang-terangan. Tapi yang terang-terangan harus mampu menanggung risiko. Apa risiko terang-terangan? Riya. Bagaimana riya? Komen. Riyanya karena komen. Misal, selama banjir ini yang paling banyak infaknya adalah si fulan. Kalau terdengar, langsung merasa senang, sayalah orangnya. Nah, itu sudah keliru. Itu enggak tahan berarti. Tidak tahan. Langsung, walaupun tidak diketahui orang, langsung di dalam hati dibisik oleh syaitan. Memang hana lawan, hana lain yang paling lebih bantuan cit. Itu enggak tahan orang. Jadi makanya ulama membuat istilah yang sudah sering juga kita sebutkan. Yang disebut orang ikhlas itu adalah maaf istilahnya saya sudah lupa. Al-istiwa'u fi al-madahi wal-dhammi. Ini mari kita praktekkan kalau mampu. Orang ikhlas itu adalah orang yang istiwa'u fi al-madahi wal-dhammi. Apa itu? Orang yang tegak lurus, tak bergeming, hana mumet kuraje. Fil madahi, saat dipuji, wal-dhammi, dan saat dicela. Ada pengaruh? Belum ikhlas. Tidak berpengaruh? Sudah ikhlas. Kaedahnya singkat, tapi mengamalkannya cukup payah.
Karena di saat kita dipuji, pasti kita merasa walaupun sedikit. Ustaz Muhtar gini langsung lepi baju. Terus orang lain, Ustaz Muhtar Aim dah dengar pi. Abang, kan mana? Saat didengar oleh kuping ini, aduh sakitnya. Jadi makanya ulama membuat kaedah ini. Al-istiwa, kalau anda ingin ikhlas, pakai. Dipuji, hana masalah. Hana minta lebih. Dicela, tidak muncul panas. Kenapa? Karena amalannya bukan karena orang, tapi karena Allah. Untuk apa mengharap pujian atau menghindar cacian daripada orang-orang? Al-istiwa'u fil madahi wadh-dhammi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang baca kitab Allah, menegakkan salat, berinfak dari rezeki yang diberikan dalam keadaan sir atau terang, apa yang mereka harapkan? Tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan merugi. Kenapa disebut perniagaan? Karena ada tukar menukar. Kita mempersembahkan dedikasi dan amal saleh, Allah membayarnya dengan pahala. Jadi itu mirip dengan perdagangan. Perdagangan itu atau jual beli itu adalah menyerahkan dan dibayar. Apa yang kita kerjakan adalah semua berbayar. Berbayar apa yang kita kerjakan. Seberapa besar? Yang kita lakukan itu adalah tetap ukurannya adalah yang sering kita sebut sebesar zarrah. Faman ya'mal mithqala, semithqal, seberat, zarrah, sebesar zarrah, mithqala zarratin khairan, sebesar zarrah kebaikan, yarahu, dia akan melihatnya. Apa yang dia melihatnya? Balasannya. Kalau seseorang semasa di dunia ada pernah mengamalkan seberat zarrah, seberat atom kebaikan, yarahu, dia akan melihatnya. Sehingga lagi, makanya Nabi bersabda pula, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kamu meremehkan perbuatan baik itu sedikit pun. Alah yang tajuk tabuh-buh kaya satu biji jambu, satu gelas air. Bercita-citalah memberikan walaupun sepotong kuih, segelas air. La tahqiranna. Kalau anda tidak bisa memberikan yang terbaik, yang paling besar, yang kecil-kecil itu la tahqiranna, jangan anda remehkan. Karena siapa tahu yang kecil itu dapat menyelamatkan anda, menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Baik, demikian saja pada malam ini. Karena waktu sudah sampai, InsyaAllah kita sambung di malam berikutnya, di malam yang akan datang, malam Selasa akan datang. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.